Kembali jumpa dengan saya, Dr. Yonatan Purnomo, dari Biblikos Biblical Center, yaitu sebuah organisme non-profit yang bergerak di bidang pelayanan penginjilan, penerjemahan Alkitab, literatur, dan kajian teologi biblika non-doktrinal. Bapak Ibu sekalian, saya perlu memberikan alasan kepada Anda, Bapak Ibu sekalian. Ini sangat penting dan sangat krusial. Untuk itu, saya memberi judul di dalam bahasan ini, yaitu Kristen dalam bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, saya temukan sebuah video mengejutkan ya, datang dari seorang pemuka Kristen bernama Dr. Yonatan Purnomo, yang mana di dalam ceramahnya pendeta ini mengatakan sebuah kondisi yang sangat mengejutkan ya, terkhusus bagi kekristenan di Indonesia. Statementnya ini dipastikan akan mengguncang keimanan umat Kristen di Indonesia. Karena apa? Statement yang dia katakan adalah Kristen dalam bahaya. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Kembali jumpa dengan saya, Dr. Yonatan Purnomo, dari Biblikos Biblical Center, yaitu sebuah organisme non-profit yang bergerak di bidang pelayanan penginjilan, penerjemahan Alkitab, literatur, dan kajian teologi biblika non-doktrinal. Bapak Ibu sekalian, saya perlu memberikan alasan kepada Anda, Bapak Ibu sekalian. Ini sangat penting dan sangat krusial. Untuk itu, saya memberi judul di dalam bahasan ini, yaitu Kristen dalam bahaya. Untuk itu, saya memberi judul di dalam bahasan ini, yaitu Kristen dalam bahaya. Karena alasan inilah maka saya melakukannya, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Yang pertama, isu tentang kontroversi Alkitab kanon dan tentang ineransi Alkitab itu tidak bisa dianggap ringan. Karena Alkitab adalah sentral dari pengajaran gereja Tuhan. Betul kan? Martin Luther tahun 1517 ketika dia melakukan gerakan dari reformasi, dia mengatakan back to Bible. Tapi Bible yang mana? Kalau Bible-nya tidak kanon, Bapak Ibu sekalian, itu masalah besar. Kenapa? Karena orang Kristen itu sandaran nomor satunya, sentralnya adalah dari Alkitab. Mereka membaca Alkitab, mereka ingin mendapatkan suara Tuhan dari membaca Alkitab. Kemudian Alkitabnya ternyata salah-salah, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, jika dogma dan doktrin gereja dibangun dari Alkitab yang tidak kanon dan tidak ineransi, bisa disimpulkan bahwa semua dogma dan doktrin yang dibangun di atas dasar Alkitab yang tidak kanon itu dan tidak ineransi itu ya bisa jadi salah. Betul nggak? Kalau Anda ingin membuat obat, resepnya saja sudah salah. Obatnya masa Anda mau berharap dia itu bisa betul, Bapak sekalian? Kalau Anda membangun doktrin, membangun dogma gereja, Anda khotbah setiap minggu di gereja. Tapi ternyata ayat-ayat yang Anda baca itu harusnya tidak begitu. Berarti kita ini sedang memberitakan firman yang salah. Oleh sebab itu saya mengatakan, sepanjang kita menggunakan Alkitab yang tidak kanon, maka kekristenan berada dalam bahaya. Sepanjang kita menggunakan Alkitab yang tidak kanon, maka kekristenan berada dalam bahaya. Itu harus diselesaikan. Kalau tidak nanti jadi masalah sepanjang hidup. Bahkan setelah kita mati, sampai 1000, 2000 tahun lagi kalau Tuhan belum datang. Ini akan menjadi masalah besar. Oleh sebab itu kita sekarang mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Kalau kita bisa mengungkapnya, kenapa kita tidak mengungkap dan kita membetulkannya? Yang ketiga, jika dogma dan doktrin yang diajarkan oleh gereja-gereja adalah salah, maka akibatnya akan mengguncang iman Kristen dan umat Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jika dogma dan doktrin yang diajarkan oleh gereja-gereja adalah salah, maka akibatnya akan mengguncang iman Kristen dan umat Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tanggung jawab daripada semua sinode, semua gereja, juga semua STT yang ada, bahkan Anda sebagai umat Tuhan. Nah, kalau Anda sudah mendengarkan hal ini, Anda renungkan. Kalau Anda pandang omongan saya ini betul, Bapak Ibu sekalian, coba bicarakan kepada Anda punya gembala, kepada Anda punya dosen, kepada Anda punya pimpinan. Berikan video ini
Silakan diuji ulang. Kalau terbukti salah, Anda tidak usah dengarkan saya lagi. Tapi kalau benar, harus kita tindak lanjuti. Jangan sampai berlarut-larut orang masuk dalam satu kesalahan. Yang keempat, adalah tragis jika gereja yang katanya dipimpin oleh Roh Kudus, perhatikan, semua gereja percaya kalau mereka itu dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi bagaimana mungkin orang yang katanya dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi tidak tahu kalau Alkitab itu tidak kanon dan tidak ineransi, Bapak Ibu sekalian. Bahkan menurut saya, lebih tragis lagi adalah, jika sudah tahu Alkitab tidak kanon, sudah tahu Alkitab tidak ineransi, tetapi masih juga dipertahankan untuk digunakan. Bukankah seharusnya begitu tahu ini tidak kanon, itu ditinggalkan. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Ya teman-teman, itulah tadi ya statement dari Dr. Yonatan Purnomo, yang tentunya dengan statementnya tersebut sudah dipastikan akan mengguncang keimanan umat Kristen dan akan semakin mempercepat laju pertumbuhan mu'alaf, karena sudah dibongkar dengan sedemikian rupa ya kitab suci dari Dr. Yonatan Purnomo tersebut, yaitu Biblos, ternyata banyak mengandung kesalahan demi kesalahan. Nah, video tersebut saya ambil dari channel Biblikos Biblical Center. Ini channelnya ya, 2,39.000 subscriber, ada 31 video. Kita tengok video dari atas yang nomor 2 dengan judul pengantar episode 4, apakah Kristen sedang dalam bahaya. Nah, dari sini sumber video yang saya putarkan tadi. Selanjutnya kita akan tampilkan bagaimanakah tanggapan dari netizen di Indo. Kolom komentar bisa kita temukan melalui tulisan dari para netizen yang memberikan tanggapannya terhadap apa yang menjadi statement dari Pendeta Yonatan Purnomo yang mengatakan Kristen dalam bahaya, setelah mengulas berbagai kesalahan demi kesalahan di dalam Bibelnya sendiri ya. Ada yang mengatakan bahwa Bibelnya perlu direvisi lagi, dan ada juga yang mengatakan bahwa umat Kristen akan semakin kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Pendeta Yonatan Purnomo ini, yang semakin lugas, semakin tegas membongkar kesalahan di dalam Bibelnya. Dan ada juga yang mengatakan dengan demikian akan lebih memicu banjir mualaf terjadi di mana-mana. Nah, apapun itu teman-teman ya, sebagai pembelajaran buat kita semua, ternyata kebobrokan Bibel Kristen itu dibongkar oleh pendetanya sendiri.